Bab 009. Setelah makan malam, Delia berjalan menuju kamar disusul Agus di belakangnya. Mas, Pak David itu udah menikah atau belum? Tumben kamu nanya David. Kamu suka sama dia. Loh kok kamu jawabnya gitu sih mas? Aku cuma nanya, karena kemarin dia datangnya sendirian. Belum masih lajang, tapi kamu jangan keganjenan sama dia. Keganjenan gimana mas? Ketemu aja baru 1 kali, sewot amat. Udahlah ayo istirahat, ingat kandunganmu jawab Agus mengalihkan pembicaraan. Hari ini Agus menemani Delia ke dokter kandungan untuk USG. Delia tampil minimalis. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, anak ibu laki-laki ucap dokter. Alhamdulillah dok, saya bahagia menerima apakah laki-laki atau perempuan yang penting sehat. Jawab Delia. Anak ibu sehat dan aktif, ucap dokter. Setelah selesai akhirnya Delia dan Agus pulang. Namun Delia meminta Agus untuk singgah sebentar ke apotik karena ada yang mau Delia beli. Mas berhenti di sini sebentar ya. Kamu mau beli apa Delia? Tanya Agus. Aku mau beli vitamin. Tadi kan udah dikasih dokter Del. Iya tapi aku mau beli tambahan yang lain. Bentar aja, kamu tunggu di mobil ya. Akhirnya Delia turun untuk membeli sesuatu yang akan dijadikan senjata mencegah Agus. Agar tidak bisa pergi dengan Rianti. Sudah mas. Ayo kita pulang. Agus kemudian menekan pedal gasnya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Delia bergegas ke dapur untuk membuat jus pokat kesukaan Agus. Delia buat 2 gelas. 1 untuk Delia dan 1 gelas lagi untuk Agus. 71. Agus yang sudah rapi bersiap-siap untuk berangkat lalu dicegah Delia. Mas, nih aku buatkan jus. Tapi aku masih kenyang Del. Kamu ini boros amat sih. Ucap Agus. Jus ini sengaja aku buat cepet-cepet pas kamu ganti baju tadi. Masa kamu nggak mau minum? Aku mana kuat habiskan 2 gelas sekaligus. Sayang kan mubazir. Iya sini. Ucap Agus. Delia menyerahkan 1 gelas jus pokat pada Agus. Agus langsung meminumnya hingga ludes. Udah, aku mau pamit dulu ya. Delia pura-pura kesakitan, meminta Agus untuk mengantarkannya ke kamar. Aduh sakit mas. Kamu kenapa Delia? Tanya Agus. Pinggang aku sakit, tolong antarkan aku ke kamar ya. Ayo sini cepet. Kamu ada-ada aja orang lagi buru-buru. Ucap Agus. Delia pun diantarkan Agus menuju kamarnya. Sesampainya di kamar Agus memegang kepala dan menguap. Ah gegege. Kok aku tiba-tiba mas mengantuk Del? Delia hanya diam sambil menghitung dengan jarinya. 1, 2, 3. Akhirnya Agus terlelap. Delia menaikkan kaki Agus yang terkulai dan merapikan posisi badan Agus yang agak sedikit miring. Yes kali ini aku berhasil lagi mencegah kamu mas. Tapi lain kali aku nggak tahu. Aku akan bertahan selagi kamu bisa kupertahankan, tapi kalau tidak maaf ya mas dengan terpaksa kamu aku tinggalkan. Ucap Delia dalam hatinya. Lalu berjalan keluar kamar. 72. Rianti menunggu Agus di rumahnya dengan berdandan secantik mungkin, bolak-balik keluar ke dalam, namun yang ditunggu belum menampakkan batang hidungnya. Rianti mencoba menelpon Agus berkali-kali namun tidak pernah diangkat, diwa tidak dibaca. Rianti yang telah menunggu Agus berjam-jam sangatlah kesal. Hahaha, kemana sih Mas Agus? Udah 2 jam aku menunggu tapi tidak kunjung sampai. Kenapa setiap aku mau jalan dengan Mas Agus selalu gagal total? Apakah ini semua pekerjaan istrinya? Tapi tidak mungkin, sebab Mas Agus tidak pernah cerita. Ucap Rianti. Sementara Delia setelah memasak duduk santai di ruang tamu. Sambil merenung dan berpikir. Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Kalau aku tahu rencana mereka bisalah aku cegah, tapi kalau aku nggak tahu.
Apa sebaiknya aku pasang GPS aja di mobil Mas Agus? Serta kamera di dalam mobilnya, agar aku tahu mereka ngapain aja di mobil dan mereka kemana saja kalau lagi di belakang aku. Ya ini yang harus aku lakukan, sebelum semuanya terlambat. Aku kasihan sebenarnya sama Mas Agus, dia hanya dimanfaatkan oleh si Rianti itu. Cuman karena kebodohannya dan mudah terpedaya sampai tidak paham apa tujuan orang mendekatinya. Selagi mereka hanya sekedar jalan atau makan akan aku coba bertahan demi anak dalam kandunganku ini. Tapi kalau sudah macam-macam maka disitulah aku akan menentukan sikap. Untuk berpura-pura jadi karyawan biasa di hadapanku karena kepelitannya dengan uang, dia rela mau tinggal di rumah kontrakan, memang si kontrakannya nyaman tapi kan sayang uangnya. Biarlah dia berbuat sesukanya, aku tinggal ikuti aja. Gumam Delia. Sudah hampir maghrib, Agus yang tertidur sangat lelap belum juga bangun. Delia yang kasihan sama suaminya karena belum makan siang dan hampir masuk jam makan malam berniat membangunkannya. Delia berjalan pelan ke kamarnya. Mas, bangun ini udah hampir malam. Agus mengeliat karena matanya masih sangat berat. Iya Mas masih ngantuk ini. Ayok bangun, maghrib sudah masuk. Makan malam sudah menanti tadi juga kamu nggak makan siang Mas. Karena keasyikan tidur. Dengan mata yang masih berat Agus melangkah ke kamar mandi, untuk segera membersihkan badannya dan mengambil wudhu untuk melaksanakan salat. Kemudian berjalan menuju meja makan, karena perutnya sudah sangat lapar. Kamu masak apa dek? Tanya Agus. Goreng cumi sama kentang dan tumis kangkung balado Mas. Kayaknya enak del. Mana piring Mas sudah sangat lapar. Ucap Agus. 73. Agus makan dengan sangat lahapnya sampai nambah 2 kali, sementara Delia hanya senyum melihat suaminya makan. Sambil berkata di dalam hati. Ternyata Mas Agus belum menyadari kalau hari ini dia ada janji dengan Rianti. Aku hanya akan jadi penonton saja kalau nanti dia membuka gadgetnya. Gumam Delia. Setelah selesai makan, Agus bergegas ke kamar untuk mengambil benda pipihnya, dan kembali keluar kamar duduk santai di depan TV. Agus membuka gadgetnya dan terkejut karena begitu banyak panggilan tak terjawab serta chattingan dari Rianti. Astagfirullah kenapa aku sampai ketiduran, padahal tadi aku mau berangkat menjemput Rianti di kosannya. Kenapa mataku sangat berat setelah meminum jus pokat dari Delia? Tanya Agus dalam hatinya. Mungkin aku terlalu kekenyangan, tadi aku udah nolak tawan Delia. Agus menjawab sendiri pertanyaannya. Aduh mampus aku gimana ini? Agus berkata dalam hati sambil menggaruk-garuk kepalanya karena kesal. Agus membalas chattingan Rianti dan menjelaskan mengapa dia nggak jadi menjemput Rianti. Sementara Rianti masih mengabaikan chattingan dari Agus karena merasa kesal dibuat menunggu tanpa kepastian. Agus yang merasa bersalah karena janjinya pada Rianti, bingung harus berbuat apa. Kalau dia keluar malam ini pasti Delia akan bertanya, mungkin Delia akan minta ikut. Agus terus mencoba mengirimkan chattingan dengan penjelasan panjang lebar, karena kalau Agus menghubungi lewat telepon pasti Delia akan curiga. Rianti yang belum mencapai tujuannya untuk mendekati Agus, mencoba memaklumi setelah membaca panjang lebar penjelasan Agus. Kemudian membalas pesan Agus. Baik Mas, aku maafkan kamu dan aku juga maklum kok, mungkin kamu kecapekan makanya bisa tertidur karena kekenyangan. Sementara Delia menyimak percakapan mereka berdua sambil memikirkan langkah ke depan bagaimana cara menghadapi Rianti yang tidak pernah menyerah. Tertulis jelas dalam chattingan mereka kalau besok siang Agus berencana mengajak Rianti berbelanja untuk menutupi kesalahannya hari ini. Sepertinya Delia akan menggunakan jurus lain untuk menghadapi Rianti. Delia menghubungi sahabatnya Rio, dengan harapan Rio mau membantunya kali ini. Ping. Delia mencoba menghubungi sahabatnya.
Hai Del. Kamu apa kabar? Tumben ping aku. Rio merespon seruan Delia. Alhamdulillah sehat, aku mau minta bantuan kamu nih, tapi kita harus ketemu, besok siang kamu ada waktu nggak? Boleh tapi udah izin suami belum? Tanya Rio. Nanti aku jelaskan kita ketemu di cafe XX ya. Oke. Jawab Rio. Delia yang sudah duluan bangun untuk salat subuh, membangunkan suaminya agar bersiap-siap ke kantor. Mungkin reaksi obat tidur itu masih ada jadi Agus masih tidur dengan lelap. Mas udah pagi, bangun. Ucap Delia. Iya dek, jawab Agus kemudian melangkah ke kamar mandi. 74. Delia yang telah selesai menyiapkan sarapan pagi kemudian menata makanan di meja makan. Agus yang telah rapi berjalan ke meja makan untuk sarapan. Agus dan Delia menikmati sarapannya dengan santai, karena pagi ini Delia memasak nasi goreng seafood sesuai permintaan Agus. Del, nanti Mas pulangnya agak telat ya. Kenapa Mas? Lembur lagi? Tanya Delia. Iya, ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Oh, apakah Rianti juga ikut lembur? Delia kembali bertanya. Deh. Agus terkesiap dengan pertanyaan yang diajukan Delia. Iya dek. Ada beberapa karyawan yang nanti akan lembur bersama Mas. Jawab Agus. Oke, makan malam aku anata ke kantor Mas ya. Delia mencoba memancing Agus. Jangan dek, jawab Agus cepat dan agak sedikit gugup. Kenapa emangnya Mas? Kalau kamu sering makan di luar kapan kita bisa punya rumah sendiri, apakah kamu mau selamanya kita tinggal di kontrakan ini? Ya kan aku lemburnya nggak sering Del, hanya sekali-sekali. Jawab Agus. Sangat pandai kamu mencari alasan Mas, padahal tadi aku hanya menguji saja. Lagian juga kalau memang benar kamu lembur nggak mungkin aku antarkan makanan, jabatanmu di kantor aja manajer, aku juga menjaga gengsi kamu. Tapi semua jawabanmu atas pertanyaanku sudah bisa dipastikan kalau kamu akan jalan bersama dengan Rianti selingkuhanmu itu. Gumam Delia dalam hatinya. Delia hanya menghela nafas panjang, dia juga nggak ingin stres memikirkan tingkah suaminya, karena saat ini Delia sedang hamil, takutnya berpengaruh pada janinnya. Sudah dek Mas berangkat dulu ya. Iya. Jawab Delia. Hati-hati kamu Mas, jaga diri, jaga hati di luar sana. Ucap Delia. Kok Delia ngomongnya seperti itu sih? Apa dia curiga aku ada hubungan dengan Rianti? Tapi kalau dilihat-lihat sepertinya sikap Delia biasa aja. Gumam Agus. Iya dek kamu tenang aja. Kamu juga hati-hati di rumah. Tolong jaga kandunganmu seandainya terjadi apa-apa tolong kamu kabari aku segera ya. Agus kemudian berangkat ke kantor, sementara Delia seperti menemukan ide untuk kembali menggagalkan rencana Agus dan Rianti malam ini. 75. Selepas kepergian Agus ke kantor, maka Delia juga bersiap-siap menyelesaikan tugas hariannya. Setelah semuanya tuntas Delia pun berangkat menuju cafe XX untuk menemui sahabatnya. Delia yang sudah terlihat cantik dengan riasan minimalisnya. Delia memang kurang suka berdandan, makanya skincare yang biasa orang pakai tahan maksimal 2 bulan, tapi bagi Delia bisa tahan 3 bahkan 4 bulan. Karena jarang dipakai, Delia memakai skincare agar wajahnya tidak terlihat kusam saja. Apalagi saat ini Delia sedang hamil, walaupun sebenarnya kosmetik yang dipakai Delia aman untuk ibu hamil, cuman Delia memilih untuk jarang memakainya kalau tidak mendesak. Delia berangkat dengan menggunakan taksi online menuju tempat yang sudah dijanjikan. Hai Del. Apa kabar? Tanya Rio. Alhamdulillah, aku sehat. Jawab Delia. Setelah Delia duduk kemudian Delia menceritakan permasalahannya kepada Rio, tapi tidak detail hanya yang berhubungan dengan rencana Rianti mendekati suaminya saja, yakni karena uang suaminya semata. Rio adalah sahabat Delia waktu sekolah SMA,
Rio salah satu sahabat yang suka dengan Delia tetapi Rio tidak berani mengungkapkan isi hatinya, namun Rio sangat memegang erat etika persahabatannya dan tidak mau mengkhianati kepercayaan Delia. Jadi apa rencanamu untuk menghadapi selingkuhan suamimu? Tanya Rio. Aku berencana untuk memerasnya, dengan cara mengancam melalui karena aku punya bukti rencana licik Rianti dan suaminya terhadap Mas Agus. Jadi aku akan minta setiap uang yang Mas Agus keluarkan untuknya dalam bentuk apapun, tapi transfernya ke rekening kamu. Delia menjelaskan pada Rio. Caranya gimana Del? Tanya Rio. Aku minta kamu bikin rekening baru atas nama kamu, tapi buku serta amnya aku yang megang, jadi nanti aku akan suruh Rianti transfer uang tersebut ke rekening itu, kalau tidak bukti foto dan rekaman percakapan mereka akan aku sare ke media sosial. Kata Delia. Boleh, kalau soal itu aku mau bantu kamu, hanya bikin rekening baru saja, tapi kalau kamu butuh bantuan yang lain aku juga siap kok. Ucap Rio. Makasih ya Rio, ucap Delia. Kemudian mereka sama-sama berangkat ke bank untuk membuat rekening dan ATM baru. Delia selalu memakai masker dan kacamata hitam agar tidak ada orang yang mengenalinya. Setelah semuanya selesai Delia pamit pada Rio untuk segera pulang dan berniat singgah ke mall sebentar untuk membeli keperluan pribadinya. Sesampainya Delia di mall, pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata Agus dan Rianti sedang berada di sana, beruntung Delia memakai masker. Delia pura-pura memilih barang dan merekam kegiatan mereka untuk jadi bukti suatu saat. Ternyata banyak juga ya belanjanya, awas kamu Rianti setelah ini kamu harus membayar semua uang yang dikeluarkan Mas Agus padaku. Gumam Delia. Delia memilih dan mengambil beberapa kebutuhannya setelah itu, Delia hanya menunggu Rianti selesai. 76. Belanja untuk memastikan berapa nominal belanjaannya hari ini. Tak lama Rianti dan Agus pun ke kasir, ternyata belanjaan Rianti hari ini kurang lebih 10 juta. Setelah Delia membayar belanjaannya, Delia pun memesan taksi untuk pulang, namun Delia singgah sebentar ke toko elektronik dan ke konter HP untuk membeli kartu baru. Sesampainya di rumah Delia beristirahat sebentar, maklumlah ibu hamil gampang capek. Kemudian Delia memasukkan kartu tersebut ke HP-nya, karena kartu yang Delia beli sudah diaktifkan pihak konter jadi Delia tinggal pakai saja. Ping. Delia menghubungi Rianti yang nomornya sempat Delia simpan waktu itu. Ya, jawab Rianti di seberang sana. Saya ingin Anda mentransfer uang ke rekening saya sebanyak 10 juta sekarang. Kalau tidak rahasia Anda akan saya bongkar. Balas Delia. Siapa kamu? Ngancam-ngancam saya. Jawab Rianti. Itu tidaklah penting, bagi saya uang 10 juta itu yang lebih penting. Balas Delia. Saya tahu tujuan kamu mendekati pria itu, hanya untuk memoroti hartanya kan? Delia menjelaskan. Siapa kamu? Jangan mengada-ngada kamu, saya mencintainya. Jawab Rianti. Tanpa menunggu lama Delia mengirimkan rekaman tersebut kepada Rianti. Apakah setelah kamu melihat dan mendengar video ini masih bisa bohong? Tanya Delia. Rianti kelabakan, bingung harus berbuat apa, beruntung Rianti sudah tidak bersama Agus. Karena abis shopping Agus kembali ke kantor sementara Rianti juga kembali ke ruangannya. Dan belanjaan Rianti sempat diantarnya pulang, karena jarak kantor dan rumah Rianti tidaklah jauh. Apa tujuan kamu sebenarnya Tanya Rianti. Aku mau uang sekarang kalau tidak, dalam hitungan menit video ini akan menyebar di semua media sosial. Sialan gumam Rianti. Sebaiknya aku turuti dulu permintaannya, nanti akan aku cari solusi menghadapinya. Kata Rianti. Oke, mana nomor rekening kamu? Ini Delia mengirimkan nomor rekening Rio kepada Rianti. Tapi kamu jangan coba-coba mengatakan semua ini kepada siapapun, termasuk suami kamu, kalau tidak kamu tunggu saja akibatnya. Ucap Delia. Iya. Jawab Rianti.
Setelah mengirimkan sejumlah uang yang diminta maka Rianti mengirimkan bukti sesnya kepada Delia. Sudah aku kirim, PUASSS kamu. Balas Rianti. Hahaha makasih ya, kalau kamu ingin selamat maka kamu harus turuti aku. Brengsek siapa sih dia? Kok dia bisa tahu semuanya? Rianti berusaha mengingat siapa saja yang berada di dekatnya waktu pertemuan dengan sang suami.